Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Berhubung chapter terbaru One Punch Man udah bisa kita nikmatin di berbagai situs kesayangan, maka langsung kita bahas aja ya. BTW ya, jangan lupa luangkan 1 detik kalian buat like ya. Ya, demi untuk ngasih spirit Mr. K buat bikin konten dan ya algoritma YouTube sih. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo langsung aja menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Chapter 193 mengambil judul World I Know Nothing About, atau yang berarti dunia yang sama sekali tidak ku ketahui. Buat cover packnya ya, kita dikasih kesulitan maksud Mr. K Mosquito Gill sebagai karakter yang disorot. Tak lupa ya, ada Dr. Genus yang lagi bersantai membaca koran, sedangkan Armored Gorilla ya masih menjadi gorila rumah tangga yang tengah menyiapkan nasi. Oke, kita masuk ke cerita utama ya. Setelah beberapa chapter kemarin, hawa keberadaan Saitama sangat tipis layaknya NPC, tapi gak dengan chapter kali ini, Re. Kita langsung disambut dengan pertarungan Saitama melawan sosok yang katanya menerima darah naga tengah mengamuk. Dengan cepat ya, ia menerjang Saitama. Tapi dengan cepat juga, Saitama mudah mengalahkannya. Ternyata ya, sosok yang dikalahkan Saitama bernama Renggor, yang tergabung ke dalam aliansi petarung naga. Lebih lanjut lagi, Saitama diberitahu oleh prajurit bahwa Saitama telah menyelamatkan umat manusia. Kemudian pantas dimasukkan sejarah, malahan mau dimasukkan ke catatan kaki segala. Udah kayak karya ilmiah ya. Sebab dengan kalahnya Renggor membuat segel naga untuk membangkitkan Cruel Dragon berhasil diamankan. Saitama masih gak mudeng, wong dia awalnya cuma numpang lewat karena melihat ada perampokan. So akhirnya pasukan yang berterima kasih ke Saitama ya menceritakan lebih lanjut soal apa yang sebenarnya terjadi meski harusnya ini bersifat rahasia. Mau bagaimana lagi, Saitama dianggap penyelamat sih. Well, jadi katanya ya, di zaman dahulu kala ada naga kolosal, tapi bukan naga Indosiar ya, Re, yang turun ke bumi, membawa kehancuran sampai mengakibatkan banyak nyawa melayang. Ia disebut sebagai Cruel Dragon. Dengan tekad sekaligus pengorbanan dari para prajurit kuno, Cruel Dragon ini berhasil dilemahkan. Kemudian, kekuatan Cruel Dragon dipecah menjadi 9 batu berkat segel orb. Yaps, ini kayak campuran cerita Dragon Ball dan para biju dari berbagai serial sebelah ya. Untuk menjaga 9 batu segel ini, kesembilannya disegel di berbagai kuil. Nah, prajurit yang lagi ngobrol sama Saitama ini dikenal sebagai Sain. Mereka punya tugas menjaga ke-9 segel ini. Di satu sisi mereka yang berpikir akulah seorang naga, malah berencana membangkitkan Cruel Dragon kembali. Mereka dikenal sebagai Deadbone. Maka timbullah rivalitas antara Sain melawan Deadbone yang bahkan sudah berlangsung selama 800 tahun. Cuman Deadbone sekarang lagi ngambil kesempatan karena banyaknya insiden monster membuat mereka lebih meningkatkan serangannya. Saitama yang sableng ya gak peduli sama penjelasan tadi karena katanya terlalu panjang. Akan tetapi ya, Saitama berubah bahkan seketika antusias saat salah satu dari Deadbone berbicara kalau suatu hari nanti ya Cruel Dragon akan bangkit dan membawa kehancuran. Saitama yang mulai penasaran pun nanya, kapan itu naga bangkit? Lucunya ya, entah apa motif Saitama, dia nyiram si Deadbone yang lagi ngomong. Si Deadbone yang nggak tahu ya dan bicara panjang lebar soal tekad Deadbone berujung disiram untuk kedua kalinya sama Saitama. Akhirnya pikiran dan ide cerdas Saitama muncul. Ia yakin mendingan dibebasin itu naganya sekarang juga biar bisa langsung dikalahin. Toh ujung-ujungnya bakal bangkit juga kan. Padahal Saitama cuma penasaran pengen ketemu naga yang kuat supaya dapat musuh sepadan. Ini definisi dapat cobaan malah dicobain ya tindakan Saitama ini. Dimulailah petualangan Saitama mencari segel batu naga sampai benar-benar terkumpul semua. Saat akan membangkitkan naga, Saitama sempat diadang karena dikira dari Sain ya oleh anggota Deadbone. Sehingga Saitama langsung satset. Padahal kalau anggota Deadbone itu tahu Saitama gak usah buang tenaga. Ya salah sendiri sih, si Deadbone langsung bereaksi tanpa diskusi dulu. Intinya udah berhasil kekumpul 9 segel ya, melewati upacara pemanggilan oleh Deadbone dan bangkitlah Cruel Dragon yang katanya membawa kehancuran ini. Dan seperti yang kita bisa tebak, meski sang naga menembakkan energi dari mulutnya ke Saitama, butuh satu pukulan aja cukup membuat si paling naga ya berakhir kiprahnya dalam sejarah. Gagal dah Saitama nemu musuh yang sepadan. Sedangkan di sisi Sain ya, mereka kegirangan karena dengan hancurnya Cruel Dragon berakhir juga tugas mereka selama ratusan tahun ini. Ya masih ada sisi positifnya ya dari si botak ini. Oke, sudahi soal naga. Latar waktunya sekarang udah berubah. Nampak beberapa waktu setelah Saitama mengalahkan naga tersebut, dia curhat ke King kalau ia sama sekali gak nyangka masalah naga dan segel itu beneran ada. Soalnya dia ngira kayak begituan cuman ada di game dan manga aja. Beliau gak sadar kalau beliau juga ada di manga kali ya. Tapi kerennya
Intinya Saitama sempat ngasih kata-kata bijak. Dia bilang ya, di luar sana ada dunia yang tidak kau ketahui. Yap, persis seperti judul chapter kali ini. Lalu lagi asik-asiknya ngobrolin filosofis layaknya anak indie di sore hari ditemani kopi, Saitama kembali kedatangan tamu ya. Kali ini Flashy Flash yang datang, ia mau minta bantuan untuk mencari Manako, serta ada motif lain, yaitu mau menjadikan Saitama sebagai murid Flashy Flash. Belum selesai Flashy Flash ngomong, Saitama langsung menutup pintunya. Dari kamar sebelah, terlihat Genos yang rupanya tengah menguping pembicaraan. Ketika ditanya King kenapa pintunya ditutup, Saitama menjawab cuman orang yang menjengkelkan. Pahlawan kelas S ini yang katanya si tercepat pun ya gak ada harganya di depan Saitama ya. Flashy Flash yang merasa punya kepentingan memaksa Saitama membuka pintu. Bahkan hitung mundur untuk menendang pintu. Udah kayak anak remaja minta dibeliin motor ya, nendang-nendang pintu. Genos yang selama ini menguping akhirnya ikut meramaikan suasana. Ia tak terima ada yang mengganggu gurunya. Genos bahkan bilang kalau ingin sesuatu lewat Genos dan dibatasi sebanyak kurang dari 20 kata. Ada-ada saja sih. Flashy Flash makin tak terima. Ia gak punya keperluan dengan Genos. Adu cekcok terjadi perihal mau ketemu Saitama ini re. Hingga akhirnya pertempuran antar keduanya tak dapat terelakkan. Saitama malas menanggapi, tapi ujung-ujungnya mau bertindak setelah dibujuk King. Begitu membuka pintu, sudah terlihat Genos dan Flashy Flash tengah adu mekanik. Saitama marah dan menyuruh jangan bertarung di depan apartemennya. Kemudian meminta Genos untuk berhenti. As always ya, selagi itu titah dari sang guru, Genos mah nurut-nurut wae. Kesampaianlah Flashy Flash untuk bicara dengan Saitama. Genos pun kaget, rupanya Saitama dan Flashy Flash saling mengenal. Tapi jangan senang dulu ya Rek. Saitama lupa nama Flashy Flash. Awalnya ia disebut pahlawan berjambul, sampai ketika coba tebak nama, ia malah menyebutnya Clavicle Smash. Agak lain dan jauh banget emang. Soalnya di translate ini Clavicle Smash itu artinya pukulan tulang selangka. Waduh. Flashy Flash yang udah pundung pun memaksa masuk dan melarang King maupun Genos ikut. Sempet-sempetnya ya ngejek Genos sebagai anjing suruh duduk aja di situ. Obrolan Saitama dan Flashy Flash dimulai terkait kekuatan Saitama yang dianggap Flashy Flash sebagai potensi yang masih mentah. Alhasil ia mau memaksimalkan potensi Saitama dan menginginkan Saitama menjadi muridnya. Ya, bukan Saitama yang menolak, tapi Genos yang secara tiba-tiba muncul dari tembok. Gak taunya ya dia bikin pintu di tembok supaya bisa ngintip. Katanya sebagai pencegahan hal yang tak terduga, padahal tindakan ekstrim Genos yang lebih gak terduga ya. Genos masih berdalih, semisal ini membicarakan soal gak jadi masalah Genos ikut. Karena toh dua-duanya pernah ikut dalam rapat khusus kan. So, diskusinya sekarang jadi bertiga ya. Lanjut ke topik obrolan, Flashy Flash mau Saitama membantunya dalam upaya pencarian Manako. Saitama ragu soalnya mau diapain andai kan ketemu. Mau diajar sampai ngasih info. Flashy Flash menjawab, ya itu tergantung reaksi Manako sendiri. Lebih lanjut, Flashy Flash meyakini Manako dapat menjadi kunci dalam menggali informasi perihal gak peduli sekecil apapun informasi yang dimiliki. Tanpa mau mendengar jawaban Saitama dan ngerasa kegeeran Saitama bakal setuju, Flashy Flash langsung berdiri sambil meminta Saitama mengikuti dia untuk segera menjalankan misi. Padahal begitu Flashy Flash keluar, Saitama langsung nutup pintu seolah semua omongan Flashy Flash hanyalah angin lalu. Flashy Flash makin kesel karena Saitama terus-terusan memberikan candaan bodoh. Dia gak tahu aja ya kalau Saitama beneran serius gak peduli sama Flashy Flash. Genos sampai nyindir soal segera duduk di sana sebagai balasan karena sebelumnya ya perkataan serupa hadir dari Flashy Flash sambil senyum satir. Intinya ya Saitama ngerasa gak asik sama Flashy Flash. Soalnya dia gak bisa akrab sama orang yang manggil dia dengan nama pahlawannya. Ya tak mampu lagi menahan kesabaran, Flashy Flash sok-sokan nantang Saitama dan ingin menunjukkan sejauh mana kurangnya pengalaman Saitama dalam bertempur. Ampun dah si paling sepuh Flashy Flash. Black Gold aja diangkat sama beliau. Gimana cuman seorang mas-mas yang punya skin Lancelot ini ya? Nah itu dia review kita untuk One Punch Man chapter manga terbaru. Gimana udah cukup puas kan? Kemarin kan Saitama jarang-jarang nih muncul. Sekarang dua plot yang ada di manga ya, dua-duanya nyorot dia. Lumayan membayar kepuasan kita lah ya. Oke? Jadi sampaikan pendapat kalian di komentar. Tweet-tweet aja. Pasti Mr. G lihat kok. So, see you next time. Ade sekali malam. Stay safe everyone. Salam Adimania.